Dalam beberapa tahun terakhir, kemunculan media sosial telah mengantarkan era kekayaan yang diciptakan melalui internet. Sosialita palsu dan jutawan palsu bermunculan, beralih ke penjualan streaming langsung setelah mendapatkan ketenaran dan mendapat untung dari pengikut, membentuk sebuah industri yang lengkap di China. Influencer Douyin, bibi kecil Tian Tian, kerap mengaku berasal dari keluarga kaya. Meskipun dia menampilkan dirinya sebagai seorang sosialita, dia menjadi populer karena gaya humornya. Tidak seperti sosialita lain yang menikmati teh sore yang mewah, dia merekam sandiwara sambil minum dan berpesta, dengan mudah memesan kamar VIP dengan pengeluaran minimum 68.000 yuan. Dia pernah membeli pakaian dalam berlian seharga 40.000 yuan dan sepatu seharga puluhan ribu. Gaya hidup eksentriknya lebih dari itu, dia membawa tas mewah kosong saat berbelanja, menggantungkan tas Chanel di sepedanya, dan menghadiri pesta piyama sosialita. Kadang-kadang dia berpakaian seperti pewaris chaebol dari drama Korea, dan di lain waktu dia bertransformasi menjadi seorang wanita dari Upper East Side, New York. Dalam videonya, ia tidak pernah mengenakan pakaian yang sama dua kali, memamerkan berbagai pakaian dan tas desainer. Bahkan pakaian yang pernah ia unggah di media sosial tidak pernah ia kenakan lagi, karena ia tidak ingin orang lain berpikir bahwa ia hanya memiliki beberapa pakaian yang menarik. Meskipun Tian Tian mengklaim dirinya sebagai sosialita, namun videonya dipenuhi dengan iklan. Apa yang tampak seperti berbagi cerita santai tentang kehidupan masyarakat kelas atas tampaknya lebih seperti drama yang ditulis dengan cermat. Menariknya, Tian Tian pernah merilis video pendek yang menyanggah sosialita palsu, hingga menuai cemoohan luas. Banyak netizen yang mempertanyakannya, menanyakan apakah dia sendiri bukan sosialita palsu yang disokong oleh sebuah perusahaan. Faktanya, banyak netizen yang sudah lama mencurigai kekayaan mendadaknya dan keengganannya untuk mengungkapkan latar belakang keluarganya. Investigasi dan pengungkapan oleh netizen menemukan bahwa orang tua Tian Tian adalah pekerja yang di-PHK dan telah bercerai. Dia lulusan dari jurusan media dan, lebih dari 1 dekade yang lalu, bekerja sebagai pramuniaga anggur. Setelah menjalani operasi plastik, dia diubah menjadi seorang sosialita oleh sebuah perusahaan media. Identitas sosialita yang disebutnya hanyalah sebuah naskah. Tentu saja, peran sosialita hanyalah permulaan, karena tujuan akhir para influencer adalah penjualan secara live streaming, tidak terkecuali Tian Tian. Hingga akunnya diblokir, Tian Tian sering melakukan penjualan live streaming di Douyin. Influencer lain yang diblokir adalah Pangeran Bo, yang dikenal sebagai sosialita papan atas di internet. Meskipun seorang pria, Pangeran Bo senang berdandan layaknya seorang wanita kaya. Video-videonya menggambarkan dia sering mengunjungi tempat-tempat mewah dan memamerkan berbagai mobil dan rumah mewah. Influencer yang ambigu gender ini, dengan gaya hidup mewah dan kepribadiannya yang unik, menarik hampir 3 juta pengikut di Douyin. Saat ini, semua video pamernya telah menghilang dari Douyin, Xiaohongshu, dan platform lainnya. Selama penjualan streaming langsungnya selama 3 bulan terakhir, rata-rata penjualan per sesinya berkisar antara 750.000 hingga 1 juta yuan. Menurut orang dalam, Bo pernah ditangkap karena menjual barang mewah palsu. Identitas aslinya masih menjadi misteri. Dia mengaku sebagai orang China Amerika, yang berharap bisa mencapai kebebasan finansial dengan berbagi kehidupan sehari-harinya. Tingkah laku dan gaya berpakaiannya sering membuat orang salah mengira dia adalah seorang selebriti wanita cantik, membuat beberapa netizen curiga bahwa dia mungkin seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Kesehariannya memamerkan kekayaan juga memicu kontroversi. Dia sering memamerkan mobil mewah seperti Porsche dan Rolls-Royce dan bahkan menggunakan tas LV untuk membawa anjingnya. Obsesinya terhadap merek mewah ternama Hermes mencapai tingkat yang fanatik dengan mengumpulkan segunung barang mewah. Untuk membuktikan keaslian pembelanjaannya, dia sering memposting kwitansi pembelanjaannya dengan jumlah mulai dari puluhan hingga ratusan ribu yuan. Dia pernah mengklaim telah memesan Rolls-Royce culinan untuk ulang tahunnya yang ke-25 dan berbagi siaran langsung tentang perjalanan kelas satunya dan berbelanja di toko-toko mewah di seluruh dunia. Meskipun berjanji tidak akan pernah terlibat dalam penjualan siaran langsung, Bo segera muncul menjual barang di siaran langsung. Selain penjualan melalui siaran langsung, ia juga menjual barang-barang mewah di platform barang bekas, mengklaim bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sebagai souvenir untuk dibeli oleh para penggemar. Namun, banyak penggemar melaporkan bahwa tas bermerek yang mereka beli dari platform barang bekas Bo adalah palsu. Penggemar juga mencatat bahwa alat pemutih wajah seharga 6.599 yuan yang dibeli dari siaran langsungnya tidak berguna. Aktivitas awal Bo, yang digali oleh netizen, mengungkapkan riwayat penjualan barang palsu di platform lain, yang menyebabkan dia keluar sementara dari media sosial dan hukuman penjara 3 tahun karena penipuan. Setelah beberapa tahun, ia kembali ke Douyin sebagai Pangeran Bo, terus membagikan kehidupan mewahnya, tetapi motif sebenarnya adalah untuk menjual barang dan mendapatkan keuntungan dari para penggemar. Penggemar yang marah,
Setelah menemukan produk palsu tersebut, secara kolektif melaporkannya, yang kemungkinan besar berujung pada penangkapannya. Sebuah meja dipenuhi dengan perhiasan giok kekaisaran, cukup untuk memakai perhiasan yang berbeda setiap hari. Tas mewah menutupi seluruh dinding. Mobil mewah dan rumah mewah adalah hal yang biasa. Ini adalah gaya hidup kaya raya yang dipamerkan oleh influencer Douyin, Wang Hongquansing, yang memiliki lebih dari 4 juta pengikut. Namun, pada tanggal 21 Mei dia tiba-tiba dilarang atau diblokir oleh platform media sosial besar China. Berbagai media juga mengekspos latar belakangnya yang mengejutkan dan aktivitas curangnya. Seorang pedagang batu giok mengungkapkan bahwa Wang Hongquansing telah meminjam batu giok untuk pemotretan. Yang lain mengkritiknya karena mengenakan perhiasan palsu yang hanya bernilai beberapa lusin yuan dan kualitas produk yang buruk yang dijual selama siaran langsungnya. Di antara 4 perusahaan yang terkait dengannya, 3 di antaranya adalah perusahaan cangkang, dan 1 perusahaan yang beroperasi menggunakan nama orang lain. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Wang Hongquansing bukanlah orang kaya yang sesungguhnya, melainkan seorang jutawan palsu yang meningkatkan kredibilitas dan daya tarik streaming langsungnya untuk memikat para pengikutnya agar mau membelanjakan uangnya. Wang Hongquansing, yang bernama asli Wang Hongquan, lahir pada tahun 1993 di Tangshan, Hebei. Dia mengaku lulusan dari University of Illinois. Tetapi netizen menemukan bahwa dia sebenarnya lulusan dari sekolah kejuruan di Provinsi Shandong bernama Heze Music and Art College, Beijing Haidian Brand. Wang memang pernah berakting dalam peran-peran kecil, namun tidak ada satupun proyeknya yang selesai, dan agensinya, Zhongxi International Media, dituduh sebagai penipu. Kenyataan ini sangat kontras dengan citra pengusaha kaya dan sukses yang ia bangun di media sosial. Seberapa kayakah Wang Hongquansing secara online? Siapapun yang menonton videonya pasti akan terkagum-kagum. Meskipun mobil mewah, rumah mewah, batu giok, dan tas desainer sering muncul, gayanya yang memamerkan kekayaan sangat halus, menunjukkan kekayaan keluarga yang mapan. Sebagai contoh, ia mengaku tidak percaya diri dengan penampilan dan tubuhnya, tidak berani keluar rumah kecuali mengenakan aksesoris seharga jutaan. Dia mengaku memiliki 20 hingga 30 buah batu giok zamrud yang mahal dan sering memamerkan perhiasan lainnya, semuanya berukuran besar. Pada tahun 2022, dia mengaku telah menghabiskan 1 miliar yuan untuk membeli sebuah rumah dengan perabotan lengkap dan mendapatkan sebuah mobil Rolls-Royce sebagai hadiahnya dan memiliki 7 rumah mewah di Galaxy Bay, Beijing. Banyak netizen yang tercengang, salah satunya berkomentar, tidak pernah menyangka sebuah Rolls-Royce Phantom akan menjadi bonus. Beberapa bahkan bercanda bahwa Wang adalah satu-satunya penghubung mereka dengan kelas atas. Kehidupan Wang yang dipamerkan sesuai dengan imajinasi masyarakat kelas atas, namun sumber kekayaannya tetap menjadi misteri. Beberapa orang mencurigai adanya penyokong dana yang kaya raya dan dia hanya memainkan peran. Namun Wang berulang kali menyangkal hal ini, bersumpah bahwa jika ada orang yang dapat membuktikan bahwa dia memiliki penyokong dana atau menyewakan properti dan perhiasannya, dia akan keluar dari industri ini dan memberikan 5 juta yuan, sekitar Rp. 10,5 miliar, yang kemudian dinaikkan menjadi 20 juta yuan, sekitar Rp. 30 miliar. Setelah mendapatkan kepercayaan dari para pengikutnya melalui penyangkalan ini, dia mulai melakukan penjualan produk secara live streaming, mengklaim telah menghasilkan 60 juta yuan dalam beberapa bulan, terutama menjual produk kecantikan dan kesehatan. Namun kesuksesannya hanya berumur pendek. Dia menghilang dari siaran langsung pada tanggal 30 Maret dan kemudian diblokir dari semua platform. Meskipun tidak ada alasan resmi yang diberikan, kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan dokumen pada tanggal 15 Maret yang menargetkan berbagai masalah online, termasuk memamerkan kekayaan. Selain Wang, beberapa influencer yang memamerkan kekayaan juga diblokir, termasuk Bibi Tian, Pangeran Bo, dan Lady Abalon. Influencer lain yang dikenal sebagai Lady Abalon mengaku sebagai seorang wanita kaya dari Guangdong. Dibandingkan dengan yang lain, Lady Abalon tidak terlalu menonjolkan diri. Dia mendapatkan julukannya karena abalon adalah makanan pokok dalam dietnya, dan dia dikenal memiliki persediaan abalon dan teripang yang tak ada habisnya di rumah. Lady Abalon menekankan gaya hidup yang berselera tinggi, selalu memadukan kalung batu gioknya dengan tas Hermes. Dia sering muncul dalam foto bersama para selebriti dan mengaku memiliki rumah besar dengan taman seluas 1 hektar dan 2 rumah mewah di Macau. Dia memproyeksikan citra seorang individu yang benar-benar kaya. Dengan pesonanya yang unik, Lady Abalon mendapatkan lebih dari 2 juta pengikut di Douyin. Terlepas dari kekayaannya, dia terlibat dalam penjualan streaming langsung, menawarkan produk kecantikan dan barang-barang impor mahal seperti sarang burung dan berbagai bumbu kelas atas, yang sesuai dengan kepribadiannya. Data menunjukkan penjualan rata-rata per sesinya berkisar antara 500.000 hingga 750.000 yuan. Karena harga produknya yang mahal, produknya tidak umum dibeli oleh kebanyakan orang.
Siaran langsung terakhirnya adalah pada tanggal 7 Mei dan dia dilarang dari Douyin dan Instagram Cina, Red, pada malam hari tanggal 21 Mei bersama dengan influencer lainnya. Setelah pelarangannya, orang dalam mengungkapkan bahwa Lady Abalone memang benar-benar seorang wanita kaya raya. Dia tinggal di Makau, dan suaminya, seorang pengusaha sukses yang terlibat dalam industri real estate, keuangan, hotel, dan budaya, adalah seorang jutawan yang bonafit dengan koneksi politik. Dia menghadiri perayaan ulang tahun ke-18 kembalinya Makau ke China, berdiri mencolok dengan gaun emas. Terungkap juga bahwa suaminya adalah Presiden Asosiasi Distrik Zhongshan Timur di Makau dan Wakil Presiden Asosiasi Golf Zhongshan, yang menegaskan status penting suaminya. Netizen berpendapat bahwa Lady Abalone diblokir bukan hanya karena memamerkan kekayaan dan mempengaruhi masyarakat secara negatif, tetapi juga karena menjual produk palsu. Dia terlibat dalam skandal di mana dia menjual kulit jeruk keprok palsu yang sudah tua selama siaran langsung. Kulit jeruk keprok yang disebut berusia 20 tahun ternyata hanya berusia 2 hingga 3 tahun, dan informasi pengiriman menunjukkan bahwa kulit jeruk tersebut dikirim dari Jieyang, bukan Jiangmen. Para penggemar yang merasa tertipu, melaporkan kejadian tersebut ke media. Media lokal menyelidiki dengan membeli dan menguji beberapa beg kulit jeruk keprok tersebut, dan mengungkapkan bahwa semua usia yang diklaim adalah palsu. Sejak pelarangan influencer besar yang disebutkan di atas, para influencer yang memamerkan kekayaan di China menjadi resah, dan banyak yang berspekulasi bahwa komunitas influencer akan menghadapi peraturan yang lebih ketat lagi. Faktanya, sosialita palsu dan jutawan palsu adalah hal yang lumrah di platform sosial China. Dengan kemajuan berbagai teknik pemalsuan, biaya untuk menjadi influencer yang memamerkan kekayaan kini menjadi sangat rendah. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, insiden sosialita palsu, yang sering disebut sosialita pinduoduo, bermunculan di dunia maya. Apa artinya ini? Ternyata para sosialita yang setiap hari muncul di platform dengan memamerkan barang-barang mewah, menginap di hotel-hotel kelas atas, dan mengendarai mobil sport mewah mungkin saja menyewa barang-barang tersebut melalui pembelian secara berkelompok. Jika Anda ingin menjadi sosialita, Anda hanya perlu membuat identitas palsu dan membayar biaya masuk grup sebesar 500 yuan untuk bergabung dengan grup sosialita. Dengan berteman dengan para sosialita lain dalam grup, Anda bisa mengobrol tentang barang-barang mewah, berbagi sumber daya, dan bahkan membeli barang secara berkelompok. Misalnya, dalam sebuah grup yang menyewa kamar suite hotel, setiap orang menyumbangkan sedikit uang untuk menyewa kamar suite hotel bintang 5. Kamar hotel kelas atas seharga 3.000 yuan per malam dapat dibagi di antara 15 orang, sehingga hanya 200 yuan per orang. Para anggota bergantian menggunakan ruangan tersebut dalam slot waktu untuk pemotretan. Hal yang sama berlaku untuk acara minum teh sore kelas atas. Tetapi ingatlah untuk tidak benar-benar memakan makanannya, simpanlah untuk difoto oleh kelompok berikutnya. Selain itu, mobil juga dapat disewa melalui pembelian kelompok. Menyewa Ferrari seharga 6.000 yuan per hari dapat dibagi di antara 60 anggota, dengan biaya masing-masing hanya 100 yuan. Setelah pemotretan, dunia mendapatkan 60 pemilik Ferrari yang muda dan cantik. Barang-barang lainnya juga bisa disewa. Misalnya, tas Hermes mewah bisa disewa seharga 1.500 yuan per bulan, dibagi di antara beberapa orang, sehingga biayanya cukup murah. Namun demikian, metode penyewaan kelompok ini juga memiliki risiko, seperti tumpang tindihnya gambar dengan influencer lain, sehingga menyebabkan situasi yang memalukan. Sebagai contoh, sebuah Porsche Macan dengan plat nomor Jinhua, Zhejiang pernah menjadi sangat populer. Itu bukan model teratas atau edisi terbatas yang langka, hanya Porsche entry level biasa. Karena eksposurnya yang tinggi dalam waktu singkat, mobil ini tiba-tiba muncul di beberapa video pendek, menjadi alat pamer bagi para influencer. Para influencer ini, dengan sembarangan memposting di platform yang sama, secara tidak sengaja membuat mobil ini lebih terkenal daripada diri mereka sendiri. Pada kenyataannya, jika seseorang tidak mampu menyewa mobil mewah, ada cara yang lebih murah, membeli klip video seharga 6 yuan dan menimpanya dengan audio Anda sendiri, sehingga Anda seolah-olah berbicara dari dalam mobil. Hanya dengan 6 yuan, Anda bisa membuat video berkualitas tinggi. Tentu saja, orang-orang kaya sering bepergian ke luar negeri, tetapi sekarang banyak kota di China yang menampilkan replika objek wisata luar negeri, sehingga para influencer dapat menciptakan ilusi bepergian ke luar negeri tanpa harus meninggalkan negara tersebut. Menurut data Netis dari tahun 2021, setidaknya 63 kota di China memiliki Santorini Mini, 62 kota memiliki Kyoto Mini, 61 kota memiliki Kamakura Mini, dan 59 kota memiliki Nara Mini, dan jumlah ini masih terus bertambah. Bahkan tempat-tempat tanpa salju, seperti Hangzhou, memiliki banyak Islandia Mini. Xinjiang, Tibet, dan Sichuan Barat dipasarkan sebagai Swiss kecil di timur. Beberapa tempat secara langsung meniru kota-kota di luar negeri, seperti kota Florence di Tianjin, kota Austria di Huizhou,
Guangdong, dan kota Sungai Thames di Shanghai. Sping di Shijiazhuang, Hebei, pernah diperintahkan untuk dibongkar setelah ada keluhan dari pihak berwenang Mesir, namun kemudian secara diam-diam dibangun kembali. Pihak berwenang Mesir mengecam tindakan ini sebagai penghinaan terhadap peradaban Mesir. Untuk alternatif yang lebih murah, seseorang dapat check-in di pintu masuk Costco di Shanghai dan menuliskannya sebagai berada di Los Angeles, AS. Selain itu, orang kaya perlu menghargai hidup, berkeliling dunia dengan kapal pesiar mewah, membuka minuman anggur vintage di kebun anggur Prancis, dan terlibat dalam rangkai bunga, upacara minum teh, dan konser. Hal ini dapat dicapai dengan mudah dengan membeli gambar berkualitas tinggi secara online, mulai dari beberapa yuan hingga ratusan yuan. Layanan tersedia untuk membantu membuat postingan dan keterangan, memungkinkan siapa saja untuk dengan mudah menciptakan persona sosialita online. Para sosialita palsu ini seringkali beralih ke penjualan streaming langsung setelah mendapatkan popularitas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan utama para influencer adalah menjual produk. Adapun alasan mengapa Partai Komunis China menindak influencer yang memamerkan kekayaan, beberapa orang percaya bahwa pamer kekayaan yang mencolok seperti itu mempromosikan nilai-nilai sosial yang negatif dan dapat memengaruhi pola pikir anak di bawah umur. Selain itu, orang kaya sejati tidak akan memamerkan kekayaan mereka secara terang-terangan. Para influencer ini kemungkinan besar hanya mencari uang dan menipu orang lain. Selain itu, industri di balik para influencer ini mungkin melibatkan barang palsu, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lainnya, yang memikat orang untuk berinvestasi atau membeli produk palsu melalui video yang menipu. Selain itu, alasan yang signifikan berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini di China. Di tengah kemerosotan ekonomi, penarikan modal asing, penutupan bisnis, dan ancaman pengangguran serta pemotongan upah yang membayangi, masyarakat menderita. Melihat kekayaan yang dipamerkan secara berlebihan dapat menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat umum, sehingga memperburuk ketegangan dan ketidakstabilan sosial. Stabilitas sosial adalah prioritas bagi Partai Komunis China, yang mengarah pada tindakan keras dengan kedok membersihkan lingkungan online.